Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah mempertemukan kita kembali di serial Perjalanan Menuju Akhirat. Dan seperti biasa, kurang lebih dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol dan kita akan menyimak ilmu-ilmu baru yang menjelaskan tentang seputar perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memiliki satu tema baru, yaitu perdebatan para pendosa di akhirat. Dan tentunya ini menjadi tema yang menarik yang akan kita simak pada kesempatan kali ini. Dan pemateri kita, Ustadz Agus Duyanto, LC MPI, sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga antum dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Amin. Amin. Tetap semangat guys. Baik Ustadz, kali ini kita bahas tentang ketika saya baca pertama judulnya ini Ustadz, langsung banyak pertanyaan Ustadz. Karena berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini perdebatan ini ya banyak, misalnya perdebatan ini antara siapa, kemudian kejadiannya seperti apa. Terus ini ada kalimat pendosa Ustadz. Bukankah kita semuanya pendosa Ustadz? Ya, setiap Bani Adam itu pendosa. Nah, ini bagaimana Ustadz gambarannya Ustadz kira-kira Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan perdebatan para pendosa di akhirat yaitu perdebatan manusia secara umum, ya, terlebih lagi orang-orang kafir, orang-orang munafikin dan orang-orang yang berdosa, termasuk nanti orang-orang yang beriman yang memiliki dosa-dosa. Mereka akan berdebat satu dengan yang lainnya. Jadi perdebatan ini ya adalah perdebatan sesama manusia di antara mereka dan juga perdebatan antara ya orang-orang, bisa jadi dengan yang orang-orang di dunia adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Berdebat dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Jadi di akhirat ada perdebatan yang begitu sengit, di mana perdebatan itu betul-betul akan terjadi dan wajib untuk kita imani dan kita yakini, karena memang itu telah disebutkan di dalam banyak dalil di dalam Al-Quran maupun penjelasan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan itu nggak disadari Ustadz ya, maksudnya dalam keadaan di dunia orang interaksinya muamalahnya baik-baik saja, nanti di akhirat ternyata berdebat itu nggak disadari Ustadz. Ketika di dunianya maksudnya. Iya, di dunia tidak menyadari, ya. Bahkan di dunia orang tua pasti bela anaknya, suami tentu bela istrinya. Kalau suami ada istrinya yang nyolek, bahkan ada yang sampai ngasah parang, langkahi dulu mayatku. Iya, nah itu di dunia. Bisa jadi di akhirat akan berdebat itu antara suami istri seperti itu. Baik, Ustaz. Nah ini kira-kira gambarannya momennya kapan Ustaz? Di antara fase apa seperti itu? Jadi kapan fase perdebatan ini terjadi? Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena kan kita sedang membahas fase perjalanan akhirat. Dan perjalanan akhirat itu panjang. Kita sering sampaikan, ya, kita tidak masalah mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung, kita jelaskan secara global bahwa fase hari akhir itu kan panjang. Mulai dari tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua adalah membangkitkan manusia yang mati karena tiupan pertama dan yang mati sebelumnya dibangkitkan. Kemudian ada fase yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu di mana setelah tiupan kedua tadi manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan di bumi yang datar, yang rata, yang putih,
tidak ada tanda apapun di bumi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia. Kemudian setelah itu ada asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu ada fase inti dari yaumul qiyamah yang disebut dengan yaumul hisab. Hari perhitungan, hari pengadilan, hari manusia dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala. Nah, di fase inilah manusia itu akan saling berdebat satu dengan yang lain. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala dan dia tidak punya argumen. Namun berbagai cara manusia itu lakukan mencari pembenaran sekalipun tidak benar. Mencari pembenaran dan mencari kambing hitam, menyalahkan sesama saudaranya. Ya, meskipun manusia kan bukan kambing ya. Itu istilah kita, mencari kambing hitam. Nah, itulah fase perdebatan ini. Ketika manusia ditanya oleh Allah Ta'ala, dia mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan dirinya. Itu gambarannya. Itu di fase yaumul hisab ini. Ya. Itu momen dimana ya manusia diadili, diadili, dan kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ditanyai ya tentang pertanggungjawaban. Betul. Ada pertanyaan dari bagaimana dia menjawab dakwah Islam, bagaimana. Di fase itu juga berarti bisa dibilang double Ustaz, kengeriannya betul, betul sekali. Ya. Nah Ustaz, kan tadi manusia kan saling menuntut istilahnya gitu ya Ustaz, saling menuntut. Dia saja kepada orang lain ingat akan kesalahan orang lain kepada dirinya, berarti otomatis dia ingat semua momen yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan ketika di dunia, Ustaz. Iya. Nah, ini pernah kita singgung sebelumnya, tapi bukan dengan antum ya, hostnya sebelumnya. Kita singgung lagi pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan mengembalikan memori seluruh manusia. Bahwa kita sekarang ini kan kita lupa. Kalau antum ditanya, ya, hari Senin kemarin sarapan pakai apa? Kemarin aja lupa, Ustaz. Kemarin aja lupa ya. Istilahnya baru kemarin aja lupa. Apalagi pekan lalu, apalagi 5 tahun yang lalu. Tapi pertanyaan gini, misalnya antum lupa atau kita lupa, database itu ya kita lupa ini, tetapi database memori itu ada nggak? Masih ada. Masih ada. Di mana itu? Di sini. Hah? Database memori itu. Memori kita sekarang, Ustaz. Ada di otak mungkin. Ada di otak. Loh, kok lupa? Kan di dalam sini. Mungkin ada ingatan jangka pendek, ada jangka panjang. Oke. Nah, itu kalau sekarang ditanya 5 tahun yang lalu kan udah nggak bisa ngorek. Kan? Iya. Berarti ingatan itu ada tapi nggak muncul gitu ya? Iya, betul kan. Nah, itu nanti ya Allah akan jadikan semuanya akan ingat, dan database itu dikembalikan semua. Catatan perbuatan nanti juga akan diberikan, tapi poin pentingnya adalah manusia itu ingat. Ingat itu betul-betul dia menyadari seluruh yang dia lakukan, mulai dari dia baligh ya, hari pertama sampai dia meninggal dunia. Ya, selama fase dia mukallaf itu selama dia dibebani beban syariat. Ya, ketika dia pingsan atau ketika dia tidur kan tidak terbebani beban syariat ya. Nah, dalil akan hal ini di dalam surat Al-Fajr Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-23. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Dan pada hari itulah manusia mengingat segala apa yang dilakukannya ketika di dunia ini. Wa anna lahu dzikra. Namun untuk apa ingatan itu? Sudah tidak bermanfaat bagi dirinya. Penjelasan
dari ayat yang mulia ini, ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana neraka jahanam itu didatangkan, jadi neraka jahanam itu didatangkan begini. Ketika seluruh manusia sudah dikumpulkan di Yaumul Mahsyar dan menghadap Allah Ta'ala, berdiri menghadap Allah, matahari begitu dekat, jaraknya 1 mil. Saat manusia berkumpul itulah Allah Ta'ala perintahkan neraka jahanam untuk didatangkan. Caranya bagaimana? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yu'ta bi jahannama walaha sab'una alfa zimamin. Neraka jahanam didatangkan dengan cara diseret. Ya, diseret, ditarik dengan 70.000 tali kekang. Jadi ibarat benda yang gede, ada rantai-rantai besi yang begitu besar yang dijadikan alat untuk menyeret itu. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu tali kekang yang terbuat dari besi yang begitu besar, itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi berapa jumlah malaikat yang menyeret neraka jahanam? 70.000 kali 70.000. Banyak ya? Iya. Banyak sekali. 4,9 miliar. Masya Allah, banyak sekali. Nah, ketika itulah seluruh manusia yang sudah berdiri berkumpul menghadap Allah. Kemudian neraka jahanam ditarik. Itu sudah terdengar betapa mengerikannya suara gelegar, dentuman, suara kobaran api yang ada di dalam neraka jahanam. Kalau kita lihat kayak gunung, gunung meletus, keluar apanya? Magmanya kan? Duar, kan keras sekali. Itu kan jaraknya cuma berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo asapnya kan? Ataupun magmanya menyembur paling berapa puluh atau berapa ratus meter. Itu jarak puluhan sampai ratusan meter. Nah, api segitu saja sudah suaranya begitu keras. Seperti zaman dulu, masih di zaman kolonial Belanda, Gunung Krakatau, antum tahu ya, meletus. Itu suaranya terdengar sampai ratusan kilometer. Suara gelegarnya ledakan Gunung Krakatau itu. Padahal itu tingginya hanya beberapa kilometer ke atas. Nah, ini neraka jahanam yang dalamnya itu kalau batu dijatuhkan itu butuh waktu 70 tahun. Berarti berapa juta kilometer. Dan api itu dari bawah sampai ke atas. Subhanallah. Maka suara itu bleng. Begitu mengerikan. Nah, itulah yang menjadikan manusia begitu ketakutan untuk dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ketika itu dikembalikan memori manusia. Yauma idzin, pada hari itu, pada saat itu, momen itu, yatadzakkarul insan. Manusia mengingat semua memori kejadian yang pernah dia lakukan. Ya, kita lupa, tetapi database itu masih ada di Lauhul Mahfuz, terjaga, dijaga oleh para malaikat. Dikembalikan semua database tadi sehingga kita ingat, betul-betul ingat. Nggak lupa ya kayak minggu kemarin kita ditanya sarapan saja nggak ingat betul. Tapi kita ingat semua perbuatan dosa kita. Nah, itulah yang menjadikan manusia ketakutan dan mencari kambing hitam agar dia selamat dari kobaran api neraka yang ada di hadapan dia. Subhanallah. Nah, itu gambarannya bahwa kita semua akan mengingat kita pernah berbuat dosa kepada orang lain akan mengingat hal itu, kemudian meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan sebaliknya seperti itu. Nah, itu gambarannya kurang lebih demikian. Baik, Ustaz. Tapi tadi saya menangkap
dari yang antum sampaikan Ustaz, pada saat itu neraka didatangkan kan orang takut, sudah berusaha ya, Iya, takut, dia benar-benar takut karena melihat neraka ada di hadapannya. Tapi poin yang saya dapatkan, rasa takut ketika itu sebenarnya sudah tidak bermanfaat Ustaz ya. iya Berbeda betul. dengan orang takut di dunia terus Iya, dia lari kepada Allah, mendatangi Allah begitu Ustaz. betul. Rasa takut di akhirat nanti sudah tidak bermanfaat sama sekali. Hmm. Bahkan sabar pun, ya sabar di akhirat tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 21, ketika ya orang-orang yang mengikuti gembong-gembong kekufuran, gembong-gembong kesesatan, dimintai pertanggungjawaban. Ya, diminta pertanggungjawaban, ya gara-gara kalian kami ini tersesat, gara-gara kalian kami ini diazab di neraka ini. Ya, bisa nggak kalian nolong kami? Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Berkatalah para pengikut dari kalangan yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya gembong-gembong kesyirikan, kekufuran, kesesatan. Inna kunna lakum taba'an. Dulu kami di dunia pengikut kalian. Ya. Jadi fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Bisakah kalian sedikit saja mengurangi azab Allah dari kami? Ya. Mereka masih mencoba membela diri. Qalu, mereka jawab, lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya dulu di dunia Allah memberikan taufik kepada kami pasti akan mengajak kalian kepada kebenaran. Tuh, masih ngeles mereka. Tidak mengakui kalau mereka salah, masih berkata seandainya Allah memberikan taufik kepada kami. Kan taufik hidayah harus dicari. Ya, betul kan? Seolah-olah menyalahkan Allah. Padahal mereka sendiri yang salah, tidak mau mencari, ya, tidak mau mencari hidayah. Harus dicari hidayah itu. Nah, akhirnya mereka mengatakan, ajazi'na am sobarna malana min mahis. Sawa'un alaina, sama saja bagi kita, kami dan kalian, ya gembong-gembong kekufuran, kesyirikan, kesesatan dengan para pengikutnya, sama saja bagi kita. Ajazi'na, apakah kita mengeluh, berteriak-teriak minta ampun, minta tobat di neraka ini, am sobarna, ataupun kami sabar, ataupun kita sabar, malana min mahis, tidak ada penolong pun, tidak ada ya jalan keluar bagi kita semua. Jadi sabar sudah tidak bermanfaat, rasa takut sudah tidak bermanfaat. Adapun sekarang di dunia, insya Allah masih bermanfaat. Begitu. Masya Allah. Baik Ustaz ya. Jadi ini kesempatan buat kita juga ya para pemirsa untuk benar-benar apa yang kita dapatkan ilmu dari rasa sabar, rasa takut juga benar-benar kita manfaatkan, kita amalkan supaya kita pada kesempatan itu di akhirat nanti kita benar-benar bisa merasakan manfaat dari rasa sabar dan takut kita ketika di dunia kepada Allah. Baik, tadi Ustaz kita sudah melihat gambaran sedikit ya tentang perdebatan antar manusia di akhirat nanti. Mungkin lebih detail lagi Ustaz, gambaran lebih luas lagi bagaimana sih kengerian kejadian ketika itu dan apa-apa yang manusia perdebatkan ketika itu, apa yang dituntut ketika itu. Iya. Jadi perdebatan antar manusia ini adalah perdebatan manusia di hadapan Allah Ta'ala di dalam pengadilan akhirat. Ada banyak ayat yang menjelaskan hal ini maupun hadis-hadis dari Nabi. Kita bacakan, kita jelaskan yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Allah Ta'ala menjelaskan, yubassarunahum. Mereka ini orang-orang yang kafir, para pendosa, saling memandang satu di antara mereka. Yawaddul mujrimu, orang yang berdosa saat itu menginginkan, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Mereka menginginkan, mereka
berusaha mencoba untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah dengan cara apa? Mengorbankan anak-anak mereka. Bagaimana bentuknya? Kita berikan gambaran begini. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya, terkait apa saja yang ditanyakan pada hari kiamat. Dan tentu antum masih ingat yang pertama kali ditanyakan terkait amal apanya? Akidah, Ustaz, terkait Itu ya, itu terkait akidah, terkait amal sholat. Sebagaimana di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi min a'malihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Ta'ala dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Ini gambarannya begini ya, seorang yang berdosa itu ketika dia dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala ya, dia akan berusaha menyelamatkan dirinya dari azab Allah meskipun mengorbankan, menebus itu berarti dia mengorbankan anak-anaknya agar dia selamat. Ini ayat ke-11-nya ya, dengan anak-anaknya. Bagaimana gambarannya? Misal ketika tadi kita kasih contoh yang pertama ditanyakan terkait sholat. Ketika seorang hamba sudah berdiri di hadapan Allah, ma bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara hamba ini dengan Allah seorang penterjemah pun, Allah akan tanya langsung terkait sholatnya. Wahai fulan, ini sudah di hadapan Allah kan ditanya langsung, wahai fulan, bagaimana sholatmu di dunia? Kenapa kamu di dunia tidak mengerjakan sholat? Nah, dia akan berusaha bagaimana mengkambing hitamkan anak-anaknya, berusaha menebus azab Allah dengan anak-anaknya. Dia akan mengatakan, ya Allah, anak-anakku tidak pernah ngajari aku sholat. Aku punya anak tidak pernah ngajari sholat. Pertanyaannya, yang harusnya ngajarin sholat siapa? Iya, harusnya orang tuanya. Orang tuanya, tapi kan dia mengkambing hitamkan anaknya. Sudah salah, tetap dia lakukan. Demi apa? Demi mencari selamat. Dan Allah Maha Adil. Akhirnya bagaimana? Panggil anak-anaknya. Mana anak-anaknya? Ya kan? Kan tadi dia beralasan anak-anakku ya Allah tidak pernah ngajar aku sholat. Anakmu berapa? 5. Panggil semuanya 5. Tanya satu-satu oleh Allah. Benar bapak? Kamu nggak pernah ngajarin bapakmu sholat? Akhirnya mereka berdebat. Loh, bukannya harusnya ayah yang ngajarin kami? Ya Allah, harusnya bapakku yang ngajarin kami. Kok malah aku yang disalahkan oleh bapakku? Debat di antara mereka di hadapan Allah Ta'ala. Ini anak-anaknya. Ayat kedua, wa sahibatihi wa akhi. Berarti ke-12 ya dalam konteks kita ini, ayat yang kedua. Dan mengorbankan siapa? Istrinya dan saudara-saudara laki-lakinya. Wahai fulan, kenapa kamu tidak sholat ketika di dunia? Dia akan mengkambing hitamkan siapa? Istrinya. Ya Allah, istriku nggak pernah ngajarin aku sholat. Tuh, yang harusnya ngajarin siapa? Suami. Suami ngajarin istri. Allah Maha Adil. Allah kepengen pengadilan itu sempurna. Akhirnya dipanggil siapa? Istrinya. Dimintai keterangan. Dimintai keterangan. Dimintai saksi. Ini suamimu benar ya? Apakah kamu benar nggak pernah ngajarin suamimu sholat? Dia akan menjawab, debat lu, bukannya ayah yang harus ngajarin ibu, suami kamu yang harus ngajarin aku dulu ketika di dunia sholat. Ya, kok malah nyalain aku? Kan kamu nggak pernah ngajarin aku. Wah, debat tuh di hadapan Allah. Ya Allah, harusnya kan dia ngajarin aku. Berasal lagi dengan saudara laki-lakinya. Ya Allah, saya punya saudara 5, punya saudari 1. A, B, C, D, E, mereka nggak pernah ngajarin aku sholat. Dipanggil semuanya. Subhanallah. Akhirnya berdebat di hadapan Allah Ta'ala. Di antara mereka bertengkar. Subhanallah. Belum sampai di situ.
Ya, ayat berikutnya, ayat ke-13. Wa fasilatihil lati tu'wih. Fasilah itu berarti teman dekat, kerabat dekat. Kalau bahasa Genzinya ya bestie gitu ya. Iya betul, bestie ya. Circle-nya. Circle-nya ya, teman dekatnya yang dulu ngopi bareng, mancing bareng, goes bareng, apalagi tuh naik gunung bareng. Disebutin tuh sama orang ini, ya Allah, aku punya teman naik gunung bareng. Gunung ini pernah kami daki bersama. Tapi selama perjalanan dia nggak pernah ngajarin aku sholat, ya Allah. Nggak pernah ngingetin aku sholat, ya Allah. Dipanggil nggak kira-kira tuh semua? Dipanggil. Dipanggil, bener nggak? Bener nggak kamu ngajarin dia sholat? Ya Allah, dia yang malah paling susah sholat, ya Allah. Nah, kan debat di antara mereka. Teman kantornya, ya teman kerjanya, teman SMP-nya, teman SMA-nya. Kalau dia menyebut nama-nama orang yang dia akan jadikan kambing hitam, Allah akan panggil sebagai bentuk keadilan. Agar dia tidak bisa mengelak bahwa itu salah dia sendiri. Dan ketika orang lain betul-betul nggak ngajari, salah nggak? Salah. Ikut kena nggak? Kena. Kena. Misalnya kita punya teman mancing bareng. Azan ini asar, tapi mau setrek. Wah, ini lagi banyak setrek ini. Udah, nanti sholat dulu. Nah, kan harus diingetin tuh. Kalau kita nggak ngingetin, kena nggak? Kena. Teman kerja juga begitu, kena. Masya Allah. Nah, ini repot nih kalau atasan justru ngalang-ngalangin anak buah buat sholat. Kena tuh. Ketika seorang karyawan, ya, ketika hamba itu karyawan perusahaan, ya Allah, atasan saya nggak pernah ngajarin aku sholat. Justru dia menghalang-halangi aku sholat. Dipanggil nggak tuh atasan? Dipanggil. Yang nggak ngajarin aja dipanggil, apalagi melarang. Nah, menghalang-halang. Bikin masjid di perusahaan dipersulit. Tuh, nih dengerin. Oh, malah jadi enggak, ini untuk ngingetin bersama ya. Introspeksi kita semua bahwa ya hati-hati. Teman-teman dekat kita, teman hobi kita, teman kerja, itu juga kita harus saling mengingatkan di antara mereka. Bahkan ayat berikutnya nih yang lebih, Masya Allah, lebih luas lagi. Apa yang Allah Ta'ala jelaskan, waman fil ardi jami'an. Kalau perlu dia akan sebutin setiap orang yang dia kenal, yang dia tahu di dunia ini, thumma yunjih, agar dia selamat. Maksudnya dengan mengorbankan anaknya, istrinya, saudaranya, teman-teman dekatnya, bestie-bestinya, dan siapapun yang di dunia yang dia kenal, agar dia selamat dari apa tadi? Azab neraka. Nah, kalau kita di zaman digital, di zaman modern ini, di zaman medsos, ini gambaran ya, gambaran dari waman fil ardi jami'an ini kurang lebih begini. Kita di media sosial kan tentu belum pernah bisa jadi ada orang yang komunikasi di medsos intens tapi nggak pernah ketemu. Betul. Mungkin nggak? Mungkin sangat. Nah, ketika ditanya, wahai fulan, mengapa kamu tidak sholat? Sangat mungkin dia akan mengkambing hitamkan orang-orang tadi yang ada di dunia yang dia belum pernah ketemu, tapi punya komunikasi di media sosial. Ya Allah, aku punya subscriber di YouTube 5.000 sekian, nggak ada satupun yang ngingetin aku sholat. Ya Allah, aku punya follower di Instagram sekian puluh ribu, nggak pernah ada yang ngingetin aku sholat. Ya Allah, ada yang sering like di TikTokku sekian ratus, tapi nggak pernah diingetin aku sholat. Ya Allah, ada pertemananku di Facebook sekian ribu orang, nggak ada satupun yang mereka ngingetin aku sholat. Kira-kira akan dipanggil semua atau bagaimana? Panggil. Subhanallah. Kalau Allah berkehendak manggil mereka semua, mudah bagi Allah, semua yang disebutin panggilin semua. Bener nggak? Bener nggak tuh? Nah, makanya media sosial hati-hati. Jangan cuma like yang joget-joget doang. Harus ngingetin untuk kebaikan. Kalau nggak, bisa kena nggak? Kena. Nggak pernah ngingetin sholat, nggak pernah ngingetin ibadah. Ini
bisa kena. Padahal kita nggak pernah ketemu. Tapi kalau ditanya oleh Allah, benar kamu nggak pernah ngingetin dia sholat, kena nggak kita? Kena. Subhanallah. Jadi itu gambaran ketika manusia satu orang diadili, ya akan debat dengan siapapun yang dia kenal dan tidak pernah ada amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Atau bahkan malah mungkin pertemanan dia di medsos itu justru sebab dia malah lalai dari Allah. Ini tambah parah lagi, Ustaz ya. Betul. Apalagi jika, mohon maaf, ya pertemanan atau komunitas yang justru mengarah kepada keburukan, komunitas LGBT, komunitas gay, komunitas lesbi, itu Masya Allah. Di dalam hadis yang panjang yang Nabi menjelaskan tentang gambaran azab di alam barzakh, ini para ulama ada yang menyebutkan itu azab di alam barzakh, ada yang mengatakan itu azab di neraka. Tapi sebagian ulama menyebutkan itu gambaran azab di alam barzakh. Jadi Nabi diberikan gambaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah bangunan mirip tungku. Jadi bawahnya lebar, atasnya kecil. Ya, itu di situ di dalamnya banyak laki-laki perempuan kumpul jadi satu tanpa pakaian. Kemudian dari bawah itu ya ternyata ada kayak lubang-lubang yang mengeluarkan api, jos gitu, yang membakar mereka. Ketika dari bawah api keluar, maka yang di dalam ini pada lompat-lompat kesakitan, kelojotan, diobong bareng-bareng. Apa diobong bareng-bareng? Dibakar bersama-sama. Itu mereka yang satu komunitas tuh. Subhanallah. Yang saling menguatkan di dalam kemaksiatan. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Seperti itu. Merinding kalau kita ingat begitu ya. Nah, ada lagi perdebatan orang yang dengan orang yang pernah dizoliminya. Ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang merugi di akhirat. Beliau SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapakah orang yang merugi? Mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a." Orang yang rugi di antara kami adalah orang yang tidak punya barang dagangan dan tidak punya harta. Ya. Maksudnya kalau ada orang jualan, modalnya nggak muter, kepake terus. Akhirnya tikernya digulung. Apa maksudnya tikernya digulung? Tutup. Gulung tikar ya, bangkrut. Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang merugi di antara umatku adalah orang yang dia membawa pahala sholat, ya, zakat dan puasa. Akan tetapi dia punya banyak kezaliman kepada orang lain. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ya. Jadi dia di dunia dia rajin sholat, zakatnya selalu ditunaikan, dia selalu puasa Ramadan, tapi muamalah dengan sama manusia buruk. Dia mencela si A, menuduh si B, menumpahkan darah si C, mengambil harta si D, ya, kemudian menzalimi si E, dan begitu seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi ketika orang ini diadili di hadapan Allah? Datang orang-orang yang pernah dia zalimi, didebat orang itu. Ya Allah, fulan ini dulu pernah membuli aku. Nah, debat tuh. Memang iya aku pernah bully kamu. Iya, kamu masih ingat kan? Dulu waktu kita pernah di kelas begini-begini. Ingatannya kan dibalikin semua. Mungkin dia akan mengelak pura-pura kayak di waktu di dunia kan orang kadang ngelak. Nah, ini di hadapan Allah. Kalau dia masih ngelak berarti kan
didebat sama, ya, mereka berdebat satu dengan yang lain, ya, bisa jadi akan ngalah, emang aku pernah zalimin kamu? Iya, masih ingat nggak yang waktu kita kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Jauh banget. Sudah balik belum kelas 5 SD? Kelas 5. Mungkin ada yang sudah Ada balik. yang sudah. Atau anggaplah dulu waktu kita kuliah bareng di kampus ini semester sekian, kamu pernah bully aku di depan teman-teman satu angkatan. Masih ingat nggak? Itu kejadian berapa puluh tahun waktu masih muda. Datang orangnya menuntut dan debat di antara mereka. Subhanallah. Yang pada endingnya bagaimana? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Datang si A minta, ya, minta keadilan kepada Allah. Mereka debat dulu, akhirnya kasih pahalanya kepada si A. Datang si B, kasih pahalanya, dan begitu seterusnya sampai akhirnya pahala sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis. Tapi, ya, masih banyak berbondong-bondong orang yang datang. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma'alaih. Habis pahalanya, tetapi urusan dengan sama manusia belum selesai. Akhirnya apa? Ukhidat min khotoyahum. Diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang menuntut ini. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepada hamba ini. Thumma turiha finnar. Akhirnya hamba ini dilemparkan ke neraka. Wala'iyadzubillah. Tapi sebelum itu semua kan ada perdebatan itu. Ada yang bisa jadi dia mengelak, tapi kan dia ingat, dia nuntut. Ya, mungkin dia saking takutnya mengkambing hitamkan istri aja berani, apalagi debat teman, gitu kan? Nah, seperti itu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Baik, Ustaz. Tadi kita mendengar perdebatan antar manusia, Ustaz, ya. Ya. Mungkin ada bentuk perdebatan lain, Ustaz, selain dengan perdebatan antar manusia dengan kawan-kawannya, dengan yang dia kenal dekat ketika di dunia, Ustaz. Ya. Ada perdebatan yang lain yang ini juga tidak kalah serunya. Seru. Bukan seru ya, ya. Tidak kalah mengerikannya begitu ya. Ya kan ngeri kan, bukan seru ya. Nah, itu perdebatan manusia itu sendiri, anggota badan dia, ya, itu berdebat satu sama lain. Nah, nanti kan ketika itu urusan dengan sama manusia, ya, andai kata nanti terserah Allah mau didahulukan mana, dia sendiri dulu, dimintai pertanggungjawaban dia sendiri atau dengan sama manusia, itu Allah yang mengatur. Tapi Allah Ta'ala menjelaskan, ya, karena yang paling sering berbohong kan mulutnya. Jadi tubuh kita ini kan punya bahasa. Ada bahasa tubuh, ada bahasa mulut, ada bahasa mata, ada bahasa hati. Bahasa mulut ini yang paling gampang berdusta. Bahasa tubuh gestur gitu. Gestur bisa diatur-atur. Ya. Ada bahasa mata, mata sulit berbohong. Ya. Orang pinter apapun berdusta, matanya itu nggak bisa berbohong. Kalau orang bisa membaca bahasa mata, bukan kayak nerawang dukun, beda ya. Itu dalam ilmu psikologi ada itu triknya, itu cara membaca bahasa mata. Ada pakar ekspresi. Ada pakarnya ya. Apa namanya, telematika apa anak nggak paham itu. Dan ada bahasa hati. Bahasa hati ini yang tidak akan pernah bisa berbohong. Nah, karena mulut itu paling sering berbohong, akhirnya pengadilan akhirat bagaimana? Ada momen di mana mulut itu dikunci. Nah, ini Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Yasin. Ya. Di dalam surat apa? Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini nakhtimu, kami kunci rapat mulut-mulut mereka. Orang-orang kafir, orang-orang berdosa ini dikunci rapat mulut-mulut mereka.
wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang bicara kepada kami. Ya Allah, dulu aku berbuat begini pada tanggal ini, di sini. Tangannya ngomong, kanan kiri, ya. Dan gak cuma tangan, tentunya anggota badan yang lain. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga ya menyaksikan, betul ya Allah, kami dulu kesini, ya. Dia cerita, kakinya ikut membenarkan, iya betul ya Allah. Ya. Jadi kaki itu menyaksikan bima kanu yaksibun, terhadap segala apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Nah, pada ayat yang lain juga dijelaskan di dalam surat Fussilat ayat 19, Allah Ta'ala firmankan, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari di mana musuh-musuh Allah itu dikumpulkan semuanya dan digiring menuju neraka. Ya. Ada momen di mana Allah Ta'ala menjelaskan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada ayat ke-20, ya, Allah Ta'ala menjelaskan ketika mereka ini sudah sampai di hadapan neraka, ya, ini Allah lebih bisawab, ya, karena satu ayat dengan yang lain kan saling menguatkan. Bisa jadi ini momen ketika di hadapan Allah saat neraka itu sudah di depan mereka. Karena kan tadi kita jelaskan bahwa yaumul hisab itu di situ sudah ada neraka yang didatangkan, dan nanti dibentangkan di atas neraka itu as-sirat yang menjadi satu-satunya jalan menuju surga. Nggak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Pada saat momen itulah, pada momen neraka sudah di hadapan mereka, ya, dan di hadapan Allah Ta'ala, sedang disidang oleh Allah Ta'ala, syahida alaihim sam'uhum, maka pendengaran mereka bersaksi, ya, kepada Allah Ta'ala tentang apa yang dulu di dunia mereka dengarkan, ya. Wa absaruhum, dan mata mereka, pandangan mereka bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Wa juluduhum, ya, dan sampai kulit itu di mana kulit? Kan seluruh tubuh, betul kan? Jadi seluruh tubuh itu dibahasakan dengan kulit. Jadi seluruh tubuh ini, yang di situ semua tubuh ditutupi dengan kulit, itu bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Nah, saat itu kan bagaimana? Mulut dikunci, iya kan? Allah tanyai, yang jawab tangan, kaki, mata, telinga, sampai kulit semua. Kemaluan ada kulitnya enggak? Iya. Nah, itu. Iya kan? Iya. Nah, setelah mulut dibuka langsung, kalian kok ngomong sih malah? Nah, itu debat tuh. Mulut debat dengan anggota badan yang lain. Iya. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, ayat ke-21. Wa qalu li juludihim. Ya, tentunya setelah mulut yang dikunci tadi dibuka, mereka bertanya kepada kulit mereka. Nah, kulit ini kan semuanya anggota tubuh ini. Lima syahidtum alaina. Kok kalian malah ngaku sih? Kalau ngaku kan kita diobong barang-barang di neraka. Nah, subhanallah. Gara-gara kalian nih, kamu juga nanti diobong di neraka. Jadi mulut itu kan bela diri demi keselamatan mereka juga. Ya. Mereka disalahin, akhirnya mereka membela diri juga. Qalu, kulit itu menjawab, antaqanallah, Allah lah yang telah menjadikan kami berbicara. Kami tidak bisa mengelak, kami harus jujur. Alladzi antaqa kulla syai'in, dialah Allah yang maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu berbicara. Subhanallah. Jadi mulut ini nanti debat dengan seluruh anggota badan. Subhanallah. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita semua ya, agar kita hati-hati. Seperti itu. Baik, Ustaz. Insya Allah cukup
menampar Ustaz. Ya, itu jadi bahan renungan kita Bahan semuanya. tamparan gitu. Bahan tamparan. Nah, mungkin Ustaz, setelah ini kita perlu penjelasan lebih lanjut yang mungkin ini bisa bilang ini paling penting Ustaz. Iya. Nah, setelah kita mendengar kengerian tadi, berbagai kengerian, momen-momen ketika orang saling berdebat bahkan dengan dirinya sendiri. Nah, cara Ustaz, ketika kita masih dikasih kesempatan Allah hidup di dunia ini, cara paling baik yang kita lakukan, yang kita siapkan agar kita terhindar dari perdebatan di saat itu Ustaz ya. Iya. Maka kan perdebatan itu kan ada dua ya. Perdebatan anggota badan kita sendiri sesama mereka, dan perdebatan kita dengan sesama manusia. Maka agar kita selamat dari itu semua, ya pertama jelas kita berusaha selalu menjadikan anggota badan kita ini di dalam ketaatan. Meskipun kita manusia tidak sempurna, kita tempatnya salah dan dosa. Tapi ketika kita sudah terjerumus ke dalam dosa, segera tobat. Segera tobat. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah para pendosa. Kita semua ini selalu melakukan dosa. Dosa dengan mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Kita selalu melakukan dosa. Tidak ada yang sempurna. Namun Nabi menjelaskan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak dosanya adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita selalu beristighfar, bertaubat. Itu yang bisa kita lakukan terkait diri kita sendiri. Yang kedua, ketika terkait dengan sama manusia, maka kita bagaimana kita segera meminta maaf kepada sesama manusia, ya. Kalau kita ada problem, ada masalah, ada dendam, ada hasad, ada berbagai hal, ada kesalahan, kita minta maaf. Jangan ada permusuhan di hati. Ya. Dan juga kita gunakan pertemanan kita, persaudaraan kita di lingkungan keluarga, ya. Kita didik istri dan anak-anak kita dalam ketaatan. Di keluarga, di karib kerabat, kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, kebenaran. Ngingetin sholat, ngingetin puasa, ngingetin kebaikan. Sampai hal-hal yang sepele, kita lihat, kita lagi makan bareng nih sama keluarga, acara keluarga. Ya ada keponakan yang makan tangan kiri. Genzi misalnya lupa. Makanya tangan kanan dong. Ingetin kita meskipun hanya sepele. Dan itu akan bermanfaat nanti di akhirat. Nah, jangan sampai misalnya ditanya kenapa kamu makan tangan kiri, ya Allah aku punya paman dulu lihat aku nggak ngingetin tuh. Padahal dia belajar agama. Padahal dia belajar agama, padahal dia dari pondok. Oh, kenal lagi yang dari pondok. Teman kerja juga. Kita punya teman kerja, kita punya atasan, punya bawahan, punya rekan kerja. Gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada yang namanya sekularisme di dalam Islam. Sekuler itu apa? Ya, memisahkan antara dunia dengan agama. Misahin antara dunia kerja dengan agama. Misalnya di perusahaan obat-obatan. Ada teman yang ngajak sholat, udah sholat, waktu sholat nih duhur, kita sholat dulu. Kita di perusahaan kimia, obat-obatan, lu jangan bilang-bilang sholat. Kita ini di tempat kerja. Nah, itu sekulerisme. Memisahkan antara dunia dengan agama. Nggak ada dalam Islam. Dituntut nanti kalau kita nggak ngingetin teman kerja. Iya, atasan kita, bawahan kita, semua kita saling mengingatkan. Dan dalil akan hal ini bahwa Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla, teman-teman dekat, saudara-saudara dekat, besti-besti. Ya, kalau bahasanya Gen Z ya, besti-besti itu semua nanti di akhirat
menjadi musuh. Hmm. Tadi saling debat, saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mengambil pahala. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah ayat ini Allah Ta'ala jelaskan bagaimana Allah siapkan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang nanti terhindar dari permusuhan di akhirat, perdebatan di akhirat adalah orang-orang yang sesama mereka saling mengingatkan karena Allah. Berteman karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itulah yang nanti akan dinaungi di yaumul mahsyar. Jadi 7 golongan di antara adalah warujulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berteman karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Mondok bareng, ngaji bareng, taklim bareng, ya kan? Nah, istilahnya komunitas pengajian bareng di medsos, grup-grupnya tuh grup-grup yang baik. Grup kajian tahsin, grup misalnya grup yang bagus-bagus lah. Jangan tadi grup mancing ya, grup mancing boleh, grup layangan boleh, grup apalagi goes boleh. Yang penting di situ bagaimana diingetin. Guys, teman-teman jangan lupa ini waktu duhur ya, kita sholat dulu. Itu bagus. Nggak mesti harus yang di pondok pesantren sekolah agama, enggak ya. Semuanya bisa. Yang penting saling mengingatkan di dalam kebaikan. Insya Allah itu yang selamat. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin tanpa terasa kita sudah ada di ujung waktu, Ustaz. Ya, sudah hampir 1 jam kita membahas tentang hal ini. Mungkin di akhir sesi kita ini kita perlu tahu, Ustaz, dari yang kita obrolkan tadi, apa hikmah dari semua itu, Ustaz? Hikmah dari kita mempelajari hal ini ada 3. Yang pertama adalah kita senantiasa mengingat akhirat, mengingat kematian, sebagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan, aktiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat suatu hal yang menghancurkan segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian, dan segala hal setelah kematian, termasuk hari akhir ini, termasuk yaumul hisab. Yang kedua, ayo para pemirsa yang dirahmati Allah, kita saling mengingatkan di dalam kebaikan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan saudara, karib kerabat, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, dimanapun kita berada, ayo saling mengingatkan di dalam kebaikan, biar kita selamat dari permusuhan di akhirat dan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah jangan sekali-kali pisahkan antara agama dengan dunia. Nggak ada tuh. Nggak ada pisah-pisahin. Ya. Pemikiran sekulerisme yang memisahkan itu. Kita di tempat kerja harus ingat Allah. Di kuliah harus ingat Allah. Di manapun ingat Allah. Karena kita selalu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Nanti di akhirat semua yang fase kehidupan kita dimanapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Allahumma amin. Baik, Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya dan pencerahannya Ustaz kali ini. Semoga kita dapat mengambil banyak manfaat dan tentunya kita berharap apa yang disampaikan ketika ini dan juga materi-materi yang lain, penyampaian yang lain dari Ustaz-Ustaz lain juga menambah keimanan kita. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang itu bermanfaat nanti di akhirat, bukan malah menjadi bumerang buat kita. Baik para pemirsa, kita tutup dengan bacaan Kafatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.